Kisah ini bukan sekadar dongeng tentang seorang ratu yang hidup dalam kemewahan. Ini adalah tragedi seorang wanita muda yang terlempar ke panggung politik paling kejam di dunia, jauh sebelum ia siap. Mari kita telusuri kisah Marie Antoinette, ratu terakhir Prancis, jauh di Wina, Austria, pada tahun 1755, lahirlah seorang putri cantik bernama Maria Antonia. Ia adalah anak ke-15 dari permaisuri Maria Theresa yang perkasa. Masa kecilnya penuh tawa dan kebebasan, jauh dari aturan ketat istana. Ia lebih suka bermain daripada belajar, tidak menyadari bahwa takdirnya telah ditulis dalam sebuah perjanjian politik. Demi menyatukan dua kekuatan besar Eropa, Austria dan Prancis, Maria Antonia yang baru berusia 14 tahun dijodohkan dengan Louis Auguste, calon pewaris takhta Prancis. Pada usia yang sangat muda, ia harus meninggalkan segalanya, keluarganya, teman-temannya, bahkan namanya. Di perbatasan Prancis, ia secara simbolis menanggalkan semua identitas Austrianya dan terlahir kembali sebagai Marie Antoinette Dauphine atau putri mahkota Prancis. Bayangkan, seorang remaja tiba-tiba berada di Istana Versailles yang megah namun penuh intrik, dikelilingi ribuan bangsawan yang setiap gerak-geriknya diawasi dan dinilai. Pernikahannya dengan Louis Auguste, yang kemudian menjadi Raja Louis XVI, tidaklah mudah. Louis adalah pria yang baik hati, namun pemalu dan canggung. Sangat berbeda dengan Mary yang ceria dan energi. Butuh waktu 7 tahun bagi mereka untuk akhirnya memiliki anak. Sebuah penantian panjang yang menjadi bahan gosip di seluruh negeri. Tekanan untuk menghasilkan pewaris tahta sangat luar biasa baginya. Merasa terkekang oleh etiket istana yang kaku, Marie Antoinette mencari pelarian. Ia membangun dunianya sendiri di Petit Trianon, sebuah istana kecil di kompleks Versailles. Di sana, ia dan lingkaran teman-teman terdekatnya bisa melepaskan diri dari formalitas. Mereka mengadakan pesta, bermain drama, dan bahkan membangun sebuah desa buatan bernama Hameau de la Reine, di mana ia bisa berpura-pura menjadi gadis desa biasa. Bagi Mary, ini adalah cara untuk menemukan sedikit kebahagiaan dan normalitas. Namun bagi rakyat Prancis, ini terlihat seperti pemborosan yang keterlaluan. Saat Marie bersenang-senang di dunianya, Prancis sedang berada di ambang kehancuran. Negara terlilit utang besar akibat perang dan gaya hidup mewah para bangsawan. Panen gagal, harga roti makanan pokok, rakyat meroket, rakyat kelaparan, sementara mereka mendengar desas-desis tentang kemewahan ratu mereka. Marie Antoinette dijuluki Madame Deficit atau Nyonya Defisit. Seolah-olah semua masalah keuangan negara adalah salahnya seorang. Disinilah muncul kutipan paling terkenal yang sering dikaitkan dengannya. Kalau mereka tidak punya roti, biarkan mereka makan kue. Namun, faktanya tidak ada bukti sejarah yang kuat bahwa Marie Antoinette pernah mengucapkan kalimat itu. Kalimat serupa sudah beredar jauh sebelum ia menjadi ratu. Seringkali digunakan untuk menggambarkan keacuhan kaum bangsawan. Tapi pada masa itu, propaganda anti-Caroline sangat kuat, dan kalimat ini menjadi senjata ampuh untuk membenci sang ratu. Reputasinya semakin hancur oleh skandal kalung berlian. Seorang penipu ulung berhasil menipu seorang kardinal untuk membeli kalung berlian yang sangat mahal, dengan mengklaim bahwa itu adalah pesanan rahasia dari ratu. Meskipun Marie Antoinette sama sekali tidak terlibat dan bahkan tidak tahu menau tentang penipuan ini, namanya tetap terseret. Bagi rakyat, ini adalah bukti lain dari pemborosannya yang tak terkendali. Citranya sebagai ratu yang rakus dan tidak peduli semakin terpatri di benak publik. Pada 14 Juli tahun 1789,
Kemarahan rakyat memuncak. Penjara Bastille diserbu, menandai dimulainya revolusi Prancis. Angin perubahan yang mengerikan mulai berhembus menuju Versailles. Keluarga kerajaan dipaksa pindah dari istana mereka yang megah ke istana Tuileries di Paris, menjadi tahanan di kota mereka sendiri. Mereka mencoba melarikan diri pada Juni tahun 1791, berharap bisa mengumpulkan dukungan dari luar negeri, namun gagal total. Mereka ditangkap di Florence dan digiring kembali ke Paris dengan penuh penghinaan. Upaya pelarian ini menghancurkan sisa kepercayaan rakyat terhadap raja dan ratu. Monarki Prancis dihapuskan, Louis XVI diadili dan dieksekusi pada Januari tahun 1793. 9 bulan kemudian, giliran Marie Antoinette. Ia dipisahkan dari anak kanannya yang sangat ia cintai, sebuah siksaan batin yang tak terbayangkan. Rambutnya dicukur, ia dinaikkan ke gerobak terbuka bukan kereta kuda tertutup seperti suaminya dan diarak melewati kerumunan yang mencemooh di jalanan Paris menuju Guillotine. Di hadapan tiang pancung, Marie Antoinette yang kini berusia 37 tahun menunjukkan ketenangan dan martabat yang luar biasa. Sesuatu yang tidak pernah diperlihatkan oleh para pengkritiknya. Ia tidak menangis atau memohon. Salah satu tindakan terakhirnya adalah saat ia tidak sengaja menginjak kaki algojonya. Dan ia pun berkata, "Maafkan saya, Tuan, saya tidak sengaja." Itulah kata-kata terakhirnya. Pada 16 Oktober tahun 1793, pisau gilatin jatuh mengakhiri hidup ratu terakhir Prancis. Marie Antoinette adalah sosok yang kompleks. Ia bukanlah iblis serakah seperti yang digambarkan oleh para propagandis revolusi, namun ia juga bukan santa yang tanpa dosa. Ia adalah produk dari zamannya. Seorang wanita muda yang tidak siap memikul beban takdirnya, yang membuat kesalahan di bawah tekanan luar biasa, dan yang pada akhirnya menjadi kambing hitam atas masalah sebuah bangsa yang jauh lebih besar dari dirinya. Kisahnya adalah pengingat yang tragis tentang bagaimana kesalahpahaman, gosip, dan kemarahan massa dapat menghancurkan kehidupan seseorang. Terima kasih sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Sejarah selalu punya banyak sisi untuk kita pelajari. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, bagikan video ini, dan subscribe channel kami agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.